tolong dijaga ya. Orang-orang kurang sehat sekarang banyak, dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustadz dan sebagainya. Ada yang mencapai taraf hilang gangguan kejiwaannya. Ada yang sampai disebut gila, sampai cari ulama dan ustadz untuk dibunuh. Zaman Nabi ada orang gila, dibacakan ruqyah Al-Fatihah dengan menahan air liur. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Air kursi dibaca Al-Fatihah sampai air liurnya banyak. Setelah banyak diludah ke muka orang gila. Sehat. Tapi orang gila yang dulu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu bukan susah, sulit. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah. Siapa yang iso bangun masjid, maka Allah ganti dengan satu istana di dalam surga. Oh, Allah itu ternyata sulit sekali. Masa mau punya istana dalam surga mesti bangun masjid? Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya. Kalau begitu yang masuk surga orang kaya saja. Ternyata Allah Maha Adil. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil laili wal lailah, fil yaumi wal lailah, sehari semalam salat 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Yang kaya bangun masjid. Yang membangun masjid Nurul Asri ini dengan tahfiz Qur'annya, dengan kajiannya, dengan makanannya, Masya Allah, makanan terpanjang tadilah di atas, lengkap semuanya. Ini apa nih? Lidah Pak Ustaz. Apa? Lidah. Ini apa nih? Ini gudeg Pak Ustaz. Hah? Peka itu gudeg. Oh, luar biasa. Siapa itu? Orang-orang kaya. Orang kaya ini yang membangun ini. Lalu kami yang miskin susah iki piye Pak Ustaz? Orang iso mlebu nang surga. Gimana saya? Tenang. Kau cukup sholat 12 rakaat, kau pun juga bisa masuk surga. Orang kaya masuk surga, orang miskin pun masuk surga. Yang lebih mantap, sudahlah bangun masjid, sholat 12 rakaat, the best. Yang paling parah, bangun masjid gak bisa, sholatnya neraka jahanam tempat dia. Ustaz dulu di Jogja ceramah jangan keras-keras, neraka jahanam. Jangan, lembutlah, neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka siapa bilang, Ustaz Somad, kami mau bangun masjid orang iso, nek salat 12 rakaat orang iso. Ada cara yang lebih mudah lagi Pak Ustaz? Ada. Apa dia? Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, siji loro telu. Fa adabahunna, dididiknya anaknya dengan pendidikan agama. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan laki-laki yang baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surgalah baginya. Bangun masjid enggak bisa. Salat 12 rakaat enggak bisa. Anak 3. Anak pun enggak bisa juga. Parah betul. Payah anak nih Pak Ustaz. Mau punya anak sekarang bayi tabung. Bayi tabung paling murah 100 juta di Singapura. Itu pun tabung-tabung second Pak Ustaz. Makanya banyak-banyak sedekah, banyak-banyak doa sama Allah. Ruqyah juga penting. Ada sahabat kita nggak bisa hamil, istrinya 7 tahun menikah, nggak bisa. Kenapa? Rupanya jin berada di dalam, selalu menghalangi pertemuan sel ovum dengan sperma. Pas mau ketemu, dipisah sama jin. Akhirnya dibacakan ayat kursi, dibacakan ayat Quran, dibacakan ruqyah, setannya kabur lari. Jadi ruqyah salah satu alternatif berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ruqyah ini bisa menyembuhkan orang gila. Zaman Nabi ada orang gila, dibacakan ruqyah Al-Fatihah dengan menahan air liur. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Air kursi dibaca Al-Fatihah sampai air liurnya banyak. Setelah banyak diludah ke muka orang gila. Sehat. Tapi orang gila yang dulu tidak mencari ustaz. Ini orang gila yang aneh.
Tapi saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Di Jogja tidak akan ada yang menangkap Ustaz. Lihatlah, begitu banyaknya harakah Islamiyah. Sepatunya besar-besar. Saking besarnya kaki Ustaz pun terpijak. Enggak, bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ruqyah ini penting, apalagi yang gadis-gadis, yang cantik-cantik. Mana tahu mulutnya sombong, lalu ngejek-ngejek orang. Datang laki-laki yang iseng, "Hai cewek, godain kita dong." Oh, dia sombong. "Apa? Ente mau sama saya?" Pret. Air ludahnya diambil, dibawa ke dukun, dijampi-jampi. Akhirnya makan tak kenyang, tidur tak lelap, terbayang-bayang di pelupuk mata. Pas mau makan sup, nampak wajah laki-laki itu membayang di sup. Pas mau mandi, nampak wajahnya di gayung. Pas mau minum, nampak wajahnya di teh. Wah, gimana ini Pak Ustaz? Ruqyah. Sebelum tidur malam baca Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, Al-Fatihah sekali, awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi ujung Al-Baqarah. Setelah dibaca, hembuskan ke tapak tangan. Pasakan kuku. Mudah, tak perlu pakai jimat-jimat. Tak perlu pakai ini pakai jimat sampai 12. Di sini 3. Di sini 3. Jimat anak pangki namanya. Sini 2, di sini 2. 3, 2, 2, 3, 10. Yang 2 lagi di bibir. Bibir kasih anting. Lihat bibir dia pakai anting, bibir kita yang ngilu. Paham ya? Baik. Apalagi kalau jiwanya misalnya mulai ada bermasalah, mulai terganggu, mulai ngincer-ngincer ulama, bawa linggis dan sebagainya gitu ya. Nah, yang seperti itu yang paling banyak masalah. Orang yang ingin berjuang kembali menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, setidaknya berubah jadi orang baik. Pertama, dia akan berhadapan dengan orang munafik. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini, munafik. Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat ke-8 sampai ayat 9-nya. Bahkan di ayat 9 disebut orang munafik mencoba menipu orang-orang beriman. Ya'unallaha walladzina amanu. Orang-orang munafik itu dia mencoba mengelabui Allah dan dia mencoba menipu orang-orang beriman. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di tengah-tengah orang Islam, berada di tengah-tengah orang beriman. Disebutkan di antara sifatnya, Quran surah kedua ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu akbar. Kalau hadir di tengah-tengah para pejuang orang beriman, seakan-akan hadir support baik. Tapi kalau sudah datang ketemu dengan teman-temannya, mereka katakan kami dengan mereka cuma